Dan yang keduanya salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah bersalawat, karena ketika kita bersalawat tidak ada ruginya, akan tetapi mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan keseharian kita, dan lebih-lebih lagi kita dapat kemudahan di akhirat kelak nanti dengan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 2 minggu di hari Jumat khotib senantiasa mengingatkan akan kehidupan kita saat sekarang ini, yang mana kehidupan kita saat sekarang ini yang kita alami tanpa adanya sempadan. Semua ajaran boleh masuk, semua ilmu dengan mudah kita akan dapat perolehi, yaitu melalui laman sosial ataupun juga dengan internet yang lainnya. Akan tetapi perlu diketahui tuan-tuan, agar kita tidak terpedaya oleh kehidupan yang memang mengelirukan saat sekarang ini, maka haruslah kita betul-betul menanamkan perkara akidah mengenai ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah ditanamkan dengan kuat. Salah satu penanaman akidah yang diberi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap hari kita disuruh lima kali sholat dalam sehari, dan di dalam sholat itu juga lah kita diharuskan membaca at-tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kenapa dinamakan dengan tasyahud? Karena di tasyahud karena di dalam bacaan tasyahud ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan perkara inilah tuan-tuan yang harus kita mantapkan dalam keimanan kita. Keimanan kita mengimani dalam makna tasyahud ini, yang mana disebut adalah 2 kalimat syahadah. Yang pertama, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ketika kita membaca tasyahud ini, fahamilah akan maksud dan arti daripada sebuah asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita berucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak ada yang layak disembah, yang layak untuk kita minta bantuan dan pertolongannya, hanyalah apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita bergantung, tempat kita meminta, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, ketika kita menerima segala sumber ilmu, segala sumber kefahaman dari berbagai macam caranya, maka lihatlah ilmu itu sama ada sesat atau tidak, maka perhatikan larinya, arahnya kemana. Kalau dia lari daripada syahadat kita, maka jangan sekali-kali untuk kita mendekatinya ataupun mengambil ajarannya, karena sudah pasti ianya merupakan ajaran yang sesat. Karena apa? Karena mengajarkan kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas, teramat jelas, kita tidak bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan betul-betul terhadap diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita, bahwasanya tidak ada yang layak disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala perbuatan yang kita lakukan ketika
ketika kita masih hidup, ketika kita di dunia, maka haruslah berlandaskan la ilaha illallah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keduanya di dalam syahadat itu juga apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka aku bersaksi bahwasanya apa? Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ketika dalam perjalanan atau menempuh kehidupan di dunia ya yang penuh cabaran ini, yaitu di dunia yang zaman globalisasi ini, haruslah kita menapis segala ajaran, segala ilmu yang masuk kepada kita, informasi segala macam apapun yang masuk terhadap kita, haruslah kita saring terlebih dahulu. Adakah ia ajaran yang utuh, yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Kesempurnaan ajaran ada terletak pada ajarannya Rasulullah SAW. Mungkin untuk sekarang ini banyak kita terkadang tertipu, terkeliru. Karena dia datang dengan mengatasnamakan Islam, dan dia datang juga dengan mengatasnamakan agamanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di sisi lain, dia ada ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bersahadat, layaknya kita bersahadat 2 kalimat syahadat. Akan tetapi di sisi lain, dia mengagungkan seseorang yang bahkan menganggap nabi, ya. Maka sudah jelas tuan-tuan, apabila kita mendapati satu ajaran yang seperti itu, maka ianya sudah menyesatkan. Ya, beliau ada juga ajaran yang mengaku Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di satu sisi lain, ia mengakui ada kitab yang lebih agung lagi selain daripada Al-Quran. Maka itu juga harus kita cepat-cepat menghindari daripada ajarannya, karena sudah pasti ajaran itu sudah menyimpang, karena berpegang adanya kitab yang agung selain daripada kitab Al-Quran. Maka sungguh tuan-tuan, ketika kita berpegang teguh kepada 2 kalimat syahadat, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat, dan kita insya Allah akan terselamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka tuan-tuan, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mau mendapatkan keridhaan dalam menjalankan kehidupan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berpeganglah prinsip ini, yaitu dengan berpegang konsep 2 kalimat syahadat. Insya Allah kita akan terselamat dimanapun kita berada, dimanapun kita menuntut ilmu, dimanapun kita mencari ilmu, dengan siapapun kita mencari ilmu. Akan tetapi konsep 2 kalimat syahadat, kalau kita selalu pegang dengan penuh keyakinan, dengan keimanan kepada Allah, insya Allah ianya akan memberikan keselamatan terhadap kita seutuhnya. Kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru. Karena apa? Karena kita sudah ada konsep 2 kalimat syahadat. Maka tuan-tuan, marilah kita sama-sama kuatkan akidah kita, ya, anak-anak kita, keluarga kita, dengan berpegang kepada 2 kalimat syahadat. Ketika kita mengucap 2 kalimat syahadat, maka sudah berarti kita juga sudah mengakui segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucap 2 kalimat syahadat juga berarti kita sudah berikrar, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala kalau akan menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syahadat kita mengakui Allah lah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita tunaikan, kita jalani. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita senantiasa menjauh
menjauhkan diri. Mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ia yang membawa manfaat khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk tuan-tuan jemaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Senantiasalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan azabnya, tuan-tuan. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Senantiasalah bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Percayalah Allah senantiasa akan mengampunkan ketika kita memohon ampunan daripadanya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.